Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudara, saudari, serta jamaah YouTube channel Hamdalah TV di mana saja berada. Pertama dan yang paling utama, kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Ghafur. Betapa tidak malam ini di tempat yang mulia, di acara yang mulia, dan insya Allah yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya patut kiranya kita bersyukur atas kenikmatan ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada sang pembawa keselamatan dunia hingga ke akhirat, insan paripurna, al-hadi ila siratil mustaqim, ad-da'i ila dinil qawwim, sahibil haudi wa syafa'ah, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan para guru-guru kita, terkhusus al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ila Allah, Ustadzun al-fadil al-Ustadz Amil Qasim, mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akhina fillah, saudara saya Ustaz Akib Sunaria SPDI, para kru dari Hamdalah TV YouTube channel yang semuanya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam kitab ini majmu'un mustamilun ala arba'i rasail, buah karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di permulaan kitabnya beliau mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak kita kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah dulu? Supaya apa? Tambah berkah. Kita bisa makan berkah nggak? Berkah tidak? Makan baik tidak? Baik. Makan itu baik, tapi kalau dimulai dengan bismillah tambah kebaikannya. Makannya sudah baik, tapi kalau kita mulakan dengan bismillah, itu yang disebut dengan berkah. Kebaikan yang ditambah lagi dengan kebaikan, itulah berkah. Sehingga nanti makanannya berubah menjadi daging, menjadi darah, menjadi energi, supaya bisa tetap beraktivitas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan berkah. Contoh lain, di dompet duit belum habis, duit udah datang lagi. Itu namanya, pernah ngalamin begitu? Belum. Ya, berkah. Baik bertambah baik, itu namanya berkah. Nah, dengan bismillah maka kita mengupgrade, kita meningkatkan kualitas amal kita menjadi berkah. Makanya mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau berangkat kerja bismillah, mau ketemu istri bismillah. Alhamdulillah. Tuh, banyak fadilahnya Pak. Salah satu di antaranya dalam kitab Kasyifatus Syaja disebutkan, kalau kita ingin selamat dari gangguan setan. Selamat datang. Ya, mangga. Insyaallah. Mangga. Selamat datang. Kalau kita mau tidur, orang kalau lagi tidur Pak, Ibu, rentan sekali diganggu setan. Betul tidak? Karena pertahanan kita lemah lagi tidur. Maka kalau kita ingin terhindar dari gangguan setan, baik setan yang sengaja menggoda kita atau memang setan yang dikirim untuk menyakiti kita, setan yang dikirim untuk melukai keluarga kita, maka sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bisa diamalkan? Kalau ingin tambah afdol keutamaannya,
baca bismillahirrahmanirrahimnya 21 kali sebelum tidur sambil tahan napas. Sanggup? Tahan Allah. Ini itu berenang di Kali Cekeas bisa. Ya, bismillahnya 21 kali tahan napas. Kalau sanggup, kalau tak sanggup nggak apa-apa, jangan dipaksain. Gitu ya. Satu, supaya terhindar dari gangguan setan, gangguan jin di tengah malam saat kita tidur. Sebelum tidur sempatkan baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bukan cuma setan yang kita khawatirkan, rampok, maling, ya, orang-orang zalim pun kita khawatirkan. Atau mungkin kita khawatir terjadi arus pendek listrik, kebakaran di rumah kita, betul. Kita pun khawatir terjadi bencana, musibah dan lain sebagainya. Kondisi kita sedang tidur, kita tidak siap. Maka lagi-lagi bacalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Insya Allah selamat dari kejahatan pencuri, kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya. Insya Allah. Siap diamalkan? Baik, saya ijazahkan kepada bapak-bapak sekalian sebagaimana guru kami mengijazahkannya. Bacalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Insya Allah akan Allah beri keamanan dari gangguan setan, pencuri, kebakaran, kebanjiran dan bala musibah dan lainnya. Saya ijazahkan ajastukum jami'an. Baik, itu satu dari sekian banyak khasiat bismillah. Kita lanjut. Di sini pengarang kitab bilang, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita kalau baca hamdalah itu setelah dapat apa, Pak? Dapat nikmat rezeki. Saya tanya, ini kita ngumpul di sini nikmat gak ini? Nikmat gak? Nikmat, walaupun nggak ada kopinya, nikmat aja udah. Ngapa jadi ngomong kopi ini ya? Nikmat, kenapa? Ini dalam kondisi yang baik, Bapak. Nikmat. Kita ada di masjid ini. Jangankan Pak yang ikut ngaji ini, yang ada di masjid hanya sekedar menyalakan lampu saja, hanya sekedar menyalakan lampu saja, maka selama lampu itu menyala, selama itu pula Allah kirim malaikat untuk membacakan istighfar, memintakan ampun untuk orang tersebut. Nyalain lampu, Pak. Mana dalilnya? Hadis Nabi. Dikatakan di sini, man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain lam tazalil malaika tastaghfiru lahu ma dama dzalika daw fil masjid. Barang siapa yang menghidupkan lampu di masjid walaupun hanya sebesar biji mata saja, segede biji mata, kecil lampunya, nggak terang, kecil. Nah, selama lampu itu menyala, maka selama itu pula para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak ada yang tahu sedemikian banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala, membacakan istighfar, memintakan ampun buat orang yang menyalakan lampu tersebut. Buat siapa ini? Satu, buat yang bayarin listriknya. Kalau iya dong, sama lampunya lah mau ada listrik. Satu, buat yang bayarin listriknya. Yang kedua, yang ngebeliin bohlamnya. Listriknya ada, bohlamnya kagak, nggak nyala. Buat yang beliin bohlamnya. Yang ketiga, buat yang masang bohlamnya. Listrik ada, bohlam ada, nggak ada yang masang, lah kagak jadi juga. Yang masang bohlam dapat. Yang keempat, buat yang nyetrekin, nyalahin, ya, listriknya ada, bohlamnya ada, dipasang, kagak ada yang nyetrekin, nyala nggak nyala. Nah, 4 golongan orang ini termasuk yang mendapat bagian ini. Ayo, mau pilih yang mana? Mau bayarin listrik, beli bohlam, masang bohlam, apa nyetrekin doang? Tuh kan, yang keempat pasti dipilihnya. Buat ibadah mau yang enteng-enteng aja udah emang. Gak apa-apa, ini bagian kebaikan, Pak. Ayo, mana kita bisa, mana kita sempat ambil bagian itu. Itu baru nyetrekin lampu, hidupin lampu. Yang gelar karpet lagi. Yang gelar karpet, sejadah, Nabi sabdakan, man
asraja man basata hasiran fil masjid, ya, biqadri ma yadur fil ain akhraja, ya, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasir fil masjid. Barang siapa yang membentangkan karpet, sejadah, hamparan apa saja buat orang salat, maka selama karpet sejadah itu digelar, maka selama itulah malaikat beristighfar minta ampun buat orang tersebut. Nggak ada yang sia-sia, Pak. Apalagi yang ini buat siapa? Satu, buat yang nyumbang karpet. Ya, buat yang nyumbang karpet. Lah kalau nggak ada yang nyumbang karpet dari mana? Iya. Dua, yang masangnya karpet atau sejadah, buat yang masangnya. Ini pun berlaku buat yang memasangnya. Jadi ayo buru-buru. Ya, kalau nggak ada karpet, sejadah gelar. Sama-sama. Kenapa? Karena selama itulah malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu, kepada orang yang memasang karpet tersebut. Siap masang karpet? Siap? Siap beli karpet? Salah nanya saya. Siap beli karpet? Insya Allah. Nggak mampu sendiri, ayo bareng-bareng, ya. Doakan segera, ya. Kami sudah tembuskan kepada orang yang berkenan, insya Allah, untuk menyumbang kembali. Mudah-mudahan gol ini, ya. Amin. Toib. Nah itu, Pak. Ini nikmat. Bayangin, ngidupin lampu, masang karpet aja udah kayak begitu. Nah ini bapak-bapak sekarang ngaji. Lah kalau tibang masang karpet, ngidupin lampu saja sudah sebegitu luar biasa. Apalagi yang hadir ke masjid tujuannya ngaji, sholat jamaah, apalagi kayak bagaimana itu pahalanya. Makanya kita bersyukur, ucapkan alhamdulillahirabbil. Jadi yang malam ini hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan yang sangat berlimpah. Kita doakan yang belum hadir malam hari ini, semoga diberikan kemauan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa gabung ngaji sama kita setiap malam Selasa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu dikatakan di sini, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Dan salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasul yang paling mulia, asyrafil mursalin. Nabi kita itu kalau dibandingkan dengan Rasul yang jumlahnya 313 orang, beliau paling mulia. Kalau dibandingkan dengan Nabi yang jumlahnya 124.000 orang, beliau Nabi yang paling mulia. Bahkan kalau diadu dengan seluruh makhluk sekolong jagat ini, maka tetap saja Nabi kita yang paling mulia di antara sekian banyak makhluk. Dan alhamdulillah kita termasuk sebagai umatnya. Alhamdulillah. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, perbanyak salawat. Saya dengar di masjid kita ini setiap malam Jumat ada majlis salawat yang dipimpin guru kita. Ayo ikutin, Pak. Ya Pak ya. Amalan yang paling ringan, pahalanya banyak, adem bawaannya, salawat. Kalau ada majlis-majlis sholawat, hadir. Karena insya Allah kalau emang rezeki kita, insya Allah di situ pun hadir Rasulullah SAW. Jangankan beliau tidak hadir, Pak. Orang yang bersolawat satu kali aja, namanya langsung dikenalin nama Nabi. Kenapa begitu? Karena ada malaikat khusus yang tugasnya menyampaikan setiap umat yang membaca sholawat buat Nabi. Berdirinya di makam Nabi. Ngapain? Kalau ada misalkan di sini siapa? Bang Ajat sholawat. Ajat bin mana Ajat? Jajat. Bang Jajat bin Imun sholawatan. Salatullah salamullah sambil menunggu sholat qomat. Maka saat itu juga malaikat yang super duper pendengarannya itu mendengar sholawatnya Bang Jajat, langsung laporan, ya Rasulullah, Jajat bin Imun bersolawat kepadamu. Apa jawab Nabi? Katakan, ku terima solawatnya. Namanya disebut Jajat bin Imun, orang Keranggan. Disebut namanya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira, Pak, yang rajin selawatan itu sangat dikenali oleh Rasulullah. Apalagi kalau rajin,
Pagi, siang, sore, tiap hari sholawatan, setiap hari namanya disebut di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi nggak kenal? Bahkan tidak nutup kemungkinan Nabi ingin berjumpa dengan orang itu. Jajat bin Imun yang bagaimana sih orangnya ya? Rajin amat sholawatannya. Ya sudah, nanti malam apa nih? Aku mau datang ke mimpinya. Bisa begitu. Makanya kalau ada majlis sholawat, hadir Pak, insya Allah. Baik, lanjut yuk. Siapakah beliau? Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan kepada keluarganya, semua sahabatnya, seluruhnya. Salawat ini berlaku untuk beliau, keluarganya, dan seluruh sahabatnya. Baik, Bapak, i'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, kata pengarang kitab ini. Faqqahanallahu wa iyyakum fid din. Allah Subhanahu wa taala telah membuat kami dan kalian faham dalam urusan agama. Lihat, Allah Azza wa Jalla telah membuat kami dan kalian faham dalam urusan agama. Amin atau? Amin. Kenapa? Sebaik-baiknya orang yang paham urusan agama, Pak, yang ngerti ama ibadahnya, ngerti ama tujuannya hidup di dunia ini untuk selalu beribadah. Wa alhamana, dan telah mengilhamkan kami, rusydana, petunjuk, dan telah mengilhamkan kepada kami petunjuk kepada kami. Wa a'adana min syururi anfusina, dan telah melindungi kami, melindungi kita semuanya, min syururi anfusina, dari berbagai macam keburukan diri kita. Pak, kalau bukan karena perlindungan Allah, kalau bukan karena perlindungan Allah, tidak mungkin kita bisa menghindari keburukan diri kita. Ini sekarang aja Pak nih, bisa ngaji duduk nih, yang jauh, yang dekat rumahnya, ini bisa hadir. Saya tanya Pak, ini karena memang kita bisa bergerak sendiri kemari, apa karena emang Allah tolong kita untuk hadir ke sini? Kalau ngikutin hawa nafsu, jam segini enaknya ngapain Pak? Ada yang tidur, jam segini tidur, ya Allah. Nonton TV, ngopi, wah macam-macam dah. Itu kata nafsu kita begitu, sama, saya juga sama, bapak-bapak, enaknya begitu, ngopi, ya, apalagi temenin sama kolak singkong, kan enak banget tuh. Itu kata nafsu kita. Nah, kalau bukan karena pertolongan, perlindungan Allah, Pak, kita nggak akan bisa terhindar dari keburukan nafsu kita. Ya, nah Bapak di sini bisa hadir, ini bukti Bapak dilindungi dari keburukan hawa nafsu sendiri. Alhamdulillah. Anna sholata imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Fokus, kita masuk nih. Anna sholata imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Ini masjid kita ada tiangnya nggak Pak? Ada tiangnya nggak? Ada, ini tiang nih. Berapa tiangnya? Banyak. Saya tanya, kalau nggak ditiangin gimana nasibnya ini? Agama kita tiangnya sholat. Agama kita tiangnya sholat. Berarti yang menguatkan agama kita adalah sholat. Yang membuat kokoh agama kita adalah sholat. Berarti yang menguatkan keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Catat baik-baik. Sholat itu adalah tiang agama. Wa anna faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat. Awas kalimatnya, mendirikan, bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Kalau mendirikan apa? Kalau mengerjakan sekedar mengerjakan, tunggang tungging, sujud, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan, tuh mengerjakan salat. Tapi orang yang mendirikan, dia ngaji, dia belajar ilmunya, gimana caranya niat salat, apa itu rukun-rukun salat, apa itu syarat sah, syarat wajib,
makruh sholat, pembatalan sholat, dia belajar, nah itu orang yang masuk kategori mendirikan sholat. Maka kalau kita belum belajar ilmu sholat, nanti kita belum termasuk orang yang mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Makanya kudu ngaji. Ayo kita ngaji bab sholat nanti ya. Sebelum ngaji bab sholatnya, biasa ibarat orang kerja mah, Pak, kudu tahu dulu gajinya berapa, kan gitu ya, fasilitasnya apa. Kalau orang udah tahu imbalan dia bekerja, biasanya tambah semangat gitu ya. Nah, ini malam yang mau kita bahas adalah imbalan sekaligus ancaman yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan, mendirikan atau meninggalkan sholat. Catat baik-baik bahwasanya barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agama Islam. Jadi orang-orang yang sholat sudah ikut serta dalam menegakkan agama Islam. Sebaliknya, waman adha'aha faqad hadamaddin. Nah, ini yang kita khawatir. Jangan-jangan kita termasuk ini. Jangan-jangan kita termasuk golongan waman adha'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, salat, faqad hadamaddin, maka sungguh benar-benar dia telah merobohkan agama Islam. Aduh, jangan-jangan kita termasuk orang yang seperti ini ya Pak ya. Tidak sadar ternyata Islam itu roboh dari dalam. Agama Islam itu dihancurkan oleh pemeluknya sendiri. Oleh siapa? Oleh pemeluknya yang meninggalkan, menyia-nyiakan sholat. Kita jangan jauh-jauh bicara musuh Islam, Pak. Jangan-jangan kita sendiri adalah musuh dalam selimutnya Islam. Kan gitu ya. Kalau musuh Islam mah jelas emang musuhin kita. Lah ini orang Islam menyumbangkan dirinya untuk ikut serta dalam merobohkan agama Islam. Siapakah dia? Berdasarkan keterangan ini, ternyata yang meninggalkan sholat, yang menyia-nyiakan sholat, termasuk pada golongan orang-orang yang ikut serta merobohkan agama Islam dari dalam. Na'udzubillah min zalik. Gitu Pak ya. Nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi, kita mau bahas gaji kita ya. Ini perjanjian dan ancaman Allah. Babnya sholat, perjanjian dan ancaman Allah. Allah mau kasih janjinya buat kita, kebaikan-kebaikan yang kita dapat, sekaligus Allah pun mau ngasih ancamannya buat kita. Karena hidup kita dua Pak pilihannya. Kalau nggak surga, neraka. Gampang, mudah. Mudik kita cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Tapi saya yakin kalau kita mah semuanya adalah penduduk asli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Saya hakul yakin. Nah, akan tetapi ya kita harus jaga betul-betul supaya meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Baca lagi, wa anna min a'zamil masaibi, dan bahwasanya sebagian daripada musibah yang paling besar. Catat baik-baik. Sebagian daripada musibah yang paling besar, wa aqbahil qaba'ih, dan keburukan yang paling buruk, wal ma'ayib, dan aib yang paling seaib-aibnya, dan seburuk-buruknya aib, wal ma'ayib, dan seburuk-buruknya aib. Sebesar-besarnya musibah, sejelek-jeleknya kejelekan, seburuk-buruknya aib adalah at-tahawuna bis-shalah, menyepelekan sholat. Musibah terbesar ya, keburukan yang paling jelek, aib yang paling buruk adalah menyepelekan sholat di waktu, Pak. Ya Allah, musibah dunia mah terasa besar, tapi lama-kelamaan juga mengecil. Kehilangan yang disayangi seminggu, 2 minggu masih sedih, udah setahun mah lupa. Kan gitu ya. Tapi musibah agama kelihatannya kecil. Kagak sholat subuh, kagak ada efek apa-apa. Kagak sholat johor, biasa-biasa aja. Kali habis sholat johor gitu ngejendol kepala kita, bisul langsung. Kagak sholat johor lo ketahuan ya. Itu bisul.
Nggak ada kan? Ada yang kalau habis meninggalkan sholat langsung ngejendol palanya, ada? Nggak ada kan? Enteng banget. Meninggalkan sholat itu enteng, nggak ada efeknya Pak, enteng banget. Tetapi sadar tidak sadar, setelah dikalkulasikan nanti jadi musibah yang paling besar. Meninggalkan sholat. Nauzubillah. Wa tadhi'il jumu'ati wal jamaat, dan menyia-nyiakan sholat Jumat. Wah, ya. Termasuk daripada musibah yang besar adalah menyia-nyiakan sholat Jumat wal jamaat, dan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Saya dengar dari guru kita Ustadz Acep, sekarang Masjid Nurul Jannah sudah banyak jamaahnya. Ya, sudah rajin berjamaahnya. Alhamdulillah, bahkan sudah kepengen Jumatan katanya ya. Iya. Oh, sabar. Sebentar lagi insyaallah ya. Yakin akan terjadi itu ya. Yang penting sabar dulu. Subhanallah, saya sangat apresiasi. Saya senang ya mendengar betapa masyarakat di wilayah Masjid Nurul Jannah sekarang sudah sadar berjamaah. Kenapa demikian Pak? Karena begini aja dah, biar kita gampang memahaminya. Apa sih manfaat berjamaah itu? Sekarang kita berpikir secara analogi yang ringan aja Pak. Analogi yang singkat apa? Dengan logika yang mudah saja. Bapak misalkan ditawarkan 2 pekerjaan, yang mana Bapak diterima dalam 2 kerjaan ini. Ini kan lagi masa-masa corona begini, banyak yang kena PHK ya. Tiba-tiba dapat tawaran kerjaan 2. Kerjaannya sama. Jam kerjanya sama. Jenis kerjaannya sama. Jam kerjanya sama, hanya beda tempat saja. Yang pertama digaji 1 juta, tidak dapat uang transport, tidak ada bonus, tidak ada tunjangan jabatan. Tawaran yang kedua, gajinya 27 juta. 27 juta, ada uang transport, bolak-baliknya kita dibayar. Tunjangan jabatan dapat. Kalau di situ karirnya bagus, maka di luar gaji pokok dapat tunjangan jabatan plus dapat uang transport. Gajinya 27 juta. Tawaran yang pertama tadi 1 juta, nggak dapat transport, nggak ada tunjangan jabatan. Yang kedua 27 juta, ada uang transport, tunjangan jabatan, dan bonus-bonus yang lainnya. Secara logika sederhana kita ini, kira-kira Bapak mau pilih yang gaji 1 juta apa yang 27 juta ini? Jawab Pak. Jawab Pak. Masih yang paling gede Pak. Ya. Semuanya logika kita sama berarti. Kita masih normal berarti. Ya, kita pilih yang 27 juta. Kenapa? Uang kerjanya sama. Kerjaannya sama, jam kerjanya sama. Jaraknya beda sedikit. Beda tempat sedikit, tapi yang ini walaupun ada jaraknya dikasih uang transport, bahkan ada tunjangan jabatan, bahkan ada bonus-bonus lainnya. 27 juta. Saya yakin kalau kita masih normal pilih yang itu kan? Betul nggak Pak? Urusan kerja. Kalau urusan kerjaan, kalau urusan ibadah, kita lihat dulu nih, sama nggak logika kita ini kira-kira nih? Ya, sholat di rumah 1 saja pahalanya, 1 saja, tidak dapat uang transport, tidak ada pahala bolak-balik ke masjid, tidak dapat tidak ada tunjangan jabatan karena nggak jadi imam, nggak jadi muadzin, single sholatnya single sendirian, tidak ada tunjangan jabatan, cuman jadi orang yang sholat saja. Tapi yang berangkat ke masjid 1, dia dapat 27 juta, 27 derajat. Dapat uang transport, dapat. Dari rumahnya ke masjid, setiap langkahnya 1, menghapus 1 dosanya.
Yang kedua, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya dihitung. Apalagi kalau berangkat sama pulangnya beda. Kenapa beda? Karena setiap tanah yang diinjak jadi saksi. Nanti di hari kiamat bersaksi di depan Allah, ya Allah, saya pernah diinjak orang ini untuk menuju ke masjid. Pohon pisang yang kita lewatin, kata pohon pisang, ya Allah, ini orang lewat depan saya mau ke masjid. Pohon pisang, pohon jengkol, pohon rambutan, tanah, batu, kodok pak, kodok. Kita lagi lewat ada kodok nih, mata ulah ditajong, bangkong teh. Teh lagi mendoakan kita, ya, ulah digeleng. Jangan digeleng, itu lagi bersaksi dia di depan Allah. Tuh, uang transportnya luar biasa. Sampai di masjid, gaji 27, uang transport dapat, ada tunjangan jabatan. Ya. Bapak yang jadi muadzin datang ke masjid, belum ada yang azan, bapak azan, dapat tunjangan jabatan. Jabatan muadzin. Saya bilangin Pak, saya kalau ditanya mau jadi imam, jadi muadzin, saya pilih muadzin. Tukang adzan menang banyak atuh tukang adzan mah dibandingin imam. Emang imam pinteran orangnya, tapi masalah pahala mah banyakan muadzin Pak. Beneran. Nih, orang yang adzan, apabila dengan suaranya itu datang orang-orang ke masjid karena panggilannya, maka setiap orang yang datang ke masjid pahalanya ngalir ke dia. Gara-gara azannya dia. Satu. Yang kedua, seluruh makhluk yang mendengar suara si muadzin, makhluk mana saja, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, pepasiran, semua yang mendengar sampai suara kepada makhluk tersebut, semuanya akan membacakan istighfar dan bersaksi nanti di hari kiamat bagi si muadzin itu. Yang ketiga, di hari kiamat nanti yang paling panjang lehernya, ya, jerapah. Yang paling panjang lehernya Pak nanti di hari kiamat muadzin. Orang-orang bawah dia panjang, kelihatan banget. Oh, ini si jajat ono ya. Panjang banget lehernya. Maksudnya apa? Nabi bilang orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat muadzin. Maksudnya apa? Orang yang paling tinggi kedudukannya. Saking tingginya seolah-olah panjang lehernya. Kenapa? Gantak banget kelihatan. Nggak habis sono ya? Oh, dijajah, pantesan tukang ajan. Gitu maksudnya Pak. Iya, walaupun orangnya kecil, tapi karena lehernya panjang, bukan berarti nanti jadi panjang lehernya, bukan. Maksudnya kedudukannya yang sangat tinggi. Tuh Pak, menang banyak muadzin Pak. Jadi masalah keafdolan mah lebih afdol muadzin sebenarnya. Lebih banyak pahalanya muadzin ketimbang jabatan jadi imam. Nah, di masjid mah ada tunjangan jabatannya. Yang jadi imam dapat nilai plus karena imamnya. Yang jadi muadzin dapat nilai plus karena muadzinnya. Yang marbot plus karena marbotnya. Yang nyetrekin lampu dapat plus karena lampunya. Yang masang karpet dapat nilai plus tunjangan karena masang karpetnya. Yang ngepelnya, yang lain sebagainya. Tuh enaknya di masjid Pak. Nah sekarang kalau kondisi berjamaah di masjid kayak begitu, kira-kira kita lebih memilih sholat sendiri di rumah apa di masjid berjamaah? Saya tanya. Saya mau catat orang yang jawab nih ya. Mau pilih sendiri di rumah atau berjamaah di masjid? Alhamdulillah. Berarti Bapak orang-orang yang logika berpikirnya baik sekali. Ya, alhamdulillah. Ini masjid udah cakep kayak begini. Yang paling berat bukan ngebangunnya, tapi memakmurkannya. Hayu kita bareng-bareng makmurkan ini masjid karena Allah. Ayo berjamaah. Makanya orang yang sholat tapi dia menyia-nyiakan berjamaah termasuk kepada orang yang ikut tidak mensyiarkan agamanya Allah. Ya, di mana sempat, di mana bisa, ayo kita Pak, kalau kita jadi makmum, bacaan kita belum bener nih Pak, ditanggung sama imamnya. Pang enak-enaknya sholat jadi makmum Pak, walaupun ada kekurangannya ditanggung sama imamnya. Alhamdulillah kan ya? Iya.
Makanya imam nggak boleh salah ya. Ya, ditanggung sama imam, kekurangan kita ditanggung sama imam. Kalau sholat sendiri belum tentu kita, begitu ya. Nah, jadi kembali ke sini, jadi seburuk-buruknya aib, sejelek sebesar-besarnya musibah adalah yang menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan sholat Jumat dan menyia-nyiakan sholat berjamaah. Waktu kita masih ada ini? Masih ya? Belum azan ya? Sampai azan ya? Sedikit lagi. Allati rafa'allahu bihad darajat, yang mana dengan sholat tersebut Allah mengangkat derajat-derajat kita. Betul ya? Setiap langkahnya naik derajat kita, Pak. Setiap Bapak ngelangkah ke masjid, derajat Bapak naik ya. Wa kaffara bihas sayyi'at, dan Allah menghapus, ya, Allah menghilangkan dengan salat tersebut as-sayyi'at, berbagai macam keburukan-keburukan. Tuh kata saya tadi, setiap langkah kita, satu langkahnya ngangkat derajat, satu langkahnya ngapus dosa yang datang berjamaah. Wa ta'abbada biha ahlul ardi was samawat, dan beribadah dengan salat tersebut baik penduduk bumi maupun penduduk langit. Masing-masing sholat, Pak, tapi dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, jangan dikira malaikat nggak sholat, jangan dikira binatang nggak sholat. Mereka juga nyembah Allah, tapi caranya masing-masing. Nah, kalau kita manusia punya praktek ibadah sholat yang paling bagus, dari mulai gerakan takbiratul ihram sampai tutup salam, itu adalah kumpulan gerakan ibadahnya para malaikat yang ada di 7 lapis langit. Di lapis pertama ada malaikat yang diri doang, di langit kedua ada yang ruku doang sampai kiamat, langit ketiga ada yang sujud saja sampai kiamat. Nah, mereka itu hanya beribadah ruku saja, sujud saja, berdiri saja, tasbih saja. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad dari mulai berdiri sampai dengan ruku, sujud, tasbih, baca Quran, sholawat, semuanya lengkap dalam sholat. Berarti kita sudah melakukan seluruh ibadah malaikat yang ada di 7 lapis langit dengan melaksanakan sholat. Hebat nggak, Pak? Hebat nggak kira-kira? Alhamdulillah. Ayo, jangan tinggalkan salat. Wa ma yatrukus salata wa tulhihi anha dunyahu ila man sabaqat shiqwatuhu. Dan tidaklah meninggalkan salat dan menyia-nyiakan salat dan memalingkan dunia daripada salat illa man sabaqat shiqwatuhu ya, kecuali orang yang telah didahulukan kerugiannya. Syikwah, orang yang didahulukan hukumannya, ya. Orang yang meninggalkan sholat atau gara-gara urusan dunianya, kerjaannya, ngojeknya, dagangnya, ngebasinnya, atau apa saja membuat dia lalai daripada sholat, maka orang ini termasuk pada orang yang sabaqat syikwatuhu, didahulukan siksaannya. Berarti, Pak, salah satu amal ibadah yang ditinggalkan siksaannya didahulukan di dunia adalah meninggalkan sholat. Ada beberapa dosa yang oleh Allah siksaannya didahulukan. Satu, meninggalkan sholat. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Jangan nunggu di akhirat dah, di dunia juga langsung disiksa sama Allah. Nah, salah satu diantaranya adalah meninggalkan salat. Wa azumat uqubatuhu, dan sangat besar siksaannya. Wa khasirat soqatuhu, dan telah merugi perjanjiannya. Ya, kita sudah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah, milik Allah, punya Allah, untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kan kita udah janji begitu kan? Salat saya, ibadah saya, mati saya, hidup saya, semuanya untuk Allah. Nah, orang yang meninggalkan sholat, dia sudah merugi dalam perjanjiannya kepada Allah, ya. Wa talat hasratuhu wa nadamatuhu, dan telah panjang
berkepanjangan kerugiannya dan penyesalannya. Iya, itu HP saya. Ya, sudah panjang. Orang yang panjang kerugiannya dan penyesalannya. Jadi meninggalkan salat Pak mungkin ringan, akan tetapi penyesalannya panjang dari dunia sampai ke akhirat. Ini baru bicara masalah ancaman. Kita belum bicara masalah pahala. Tadi udah sedikit ya. Baik, karena sudah adzan Isya, kita perjanjian pengajian kita sampai dengan Isya. Hanya sebagai catatan saja Bapak, bahwa Isya itu sebenarnya sunahnya diakhirkan. Ya, salat Isya itu sunahnya diakhirkan karena Rasulullah SAW selalu mengakhirkan salat Isya-nya untuk ibadah. Tapi jadi ba'da maghribnya itu Nabi kita selalu isi dengan sholat. Kalau nggak sholat zikir, kalau nggak zikir sholawat, kalau nggak sholawat ngaji kayak kita begini, dan mengakhirkannya sampai mega merah hilang di ufuk barat sana. Ya, jadi kalau kita lihat ke barat itu langit sekarang posisinya lagi merah jingga tuh. Nah sampai warna langit hitam pekat, ya warna merahnya hilang semuanya, itu baru Nabi kita melakukan sholat Isya. Makanya sunnah diakhirkan Isya itu. Ya, sunnah diakhirkan, tapi tujuannya untuk ibadah gitu. Kadang Nabi kita sholatnya tuh jam 8:30 atau jam 9 Pak, baru sholat Isya. Jadi kalau telat sedikit nggak masalah. Ya, kalau sholat Isya telat sedikit, kita niatin mengakhirkan sholat Isya biar dapat pahala ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita mah kalau akhirkan sampai jam 8:30 rasanya ini saya ditinggal sendirian ini. Ya, Bapak pada pulang ya. Jadi sudah gitu saja, sudah adzan Isya ya. Jadi kalaupun nanti ada kegiatan ba'da maghrib yang akhirnya menyita waktu Isya, jangan bingung, jangan ragu, justru itu dianjurkan. Ya, dianjurkan dengan catatan lain ngobrol, ngopi maka aja asal ngaji. Ngopi mah teu naon, penting bari ngaji ngopina. Kalau ngobrol makan nggak mungkin ngaji ya. Tapi kalau ngopi mah bisa sambil ngaji kan gitu ya. Ngopi mah boleh. Walaupun nggak ada kopinya sekarang ya. Insya Allah demikian. Mohon maaf, sampai jumpa lagi nanti di malam Selasa berikutnya. Insya Allah kita selang-seling Pak ya. Jadi pertemuan ini kita bahas tentang ilmu tasawufnya, akhlaknya. Nah, depannya kita bahas ilmu sholatnya, ilmu fikihnya gitu ya. Jadi antara motivasinya dengan ilmunya kita barengin gitu. Insya Allah. Sampai jumpa. Niatkan dari sekarang, niat ngaji lagi malam Selasa depan supaya dicatat pahala niatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.